Semua sudah terlambat. Ikan piranha yang sudah disiapkan masuk ke dalam akuarium dan melahapnya. Tapi itulah hiburan dalam dunia sulap. Berpura-pura gagal, tapi ternyata wanita tadi masih selamat. Sementara itu di sudut lain kota, ada seorang pesulap jalanan yang memainkan trik sederhana. Tapi triknya sudah diketahui oleh salah satu penonton, sehingga ia harus mengembalikan uang penonton itu lalu pergi. Tapi ternyata pria pesulap jalanan ini sudah mengambil dompet dan jam tangan penonton yang membongkar triknya. Ternyata perampokan itulah trik yang sebenarnya. Saat ini banyak sekali pesulap jalanan yang melakukan trik di tempat umum untuk mencari uang, seperti yang dilakukan salah satu ahli hipnotis ini. Ia malah membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang pria untuk memeras korbannya. Para pesulap di kota ini sangatlah berbakat. Bahkan untuk menunjukkan kartunya, ia bisa menggunakan cahaya dari gedung. Namun terlihat ada seseorang dengan jaket abu-abu selalu memperhatikan semua pesulap hebat ini. Lalu tak lama setelah menjalankan pertunjukannya, mereka mendapat kartu yang berisi undangan untuk datang ke suatu tempat. Kartu dengan logo mata yang disebut The Eyes tentu saja menarik semua perhatian para pesulap ini, dan mereka berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Mereka semua yakin di dalam ruangan ini ada sesuatu yang besar untuk karir mereka. Jack langsung membuka kunci pintu dengan triknya, dan terlihat di dalam ruangan ini ada beberapa teka-teki yang harus mereka pecahkan. Sampai akhirnya pertunjukan sebenarnya dimulai. Lantai kamar ini mengeluarkan asap yang tebal, dan saat lampu dinyalakan muncul hologram yang memberitahukan mereka bahwa kini mereka bisa menjadi satu grup pesulap yang sangat digemari di Amerika. Kini grup yang terdiri dari Daniel, Jack, Henley, dan Merrick disebut dengan Four Horsemen. Para pesulap yang mendadak terkenal ini akan menjalankan pertunjukan pertama mereka. Setelah melakukan pemilihan nomor kursi secara acak, terpilihlah satu penonton yang harus membantu pertunjukan mereka. Pria ini bernama Anton. Para pesulap ini akan membuat pertunjukan merampok bank secara langsung. Namun sebelum memulai pertunjukan, mereka selalu memperkenalkan investor yang membuat mereka bisa melakukan pertunjukan sebesar ini. Trik pun dimulai. Anton akan dipasang helm teleportasi untuk mengirimnya ke bank yang akan mereka rampok. Setelah mesin teleportasi siap, aksi pun dimulai. Anton seketika menghilang dan berpindah ke brankas bank yang akan mereka rampok. Para penonton sangat kagum karena lokasi bank tersebut sangatlah jauh. Anton diminta untuk meletakkan kartu yang sudah ditandatanganinya di tengah tumpukan uang. Lalu Anton diminta untuk menekan tombol di helmnya untuk mengaktifkan mesin penghisap yang terhubung ke tempat pertunjukan. Uang senilai ratusan juta dolar terhisap ke saluran udara dan kini berpindah ke tempat pertunjukan sulap ini. Semua penonton sangat kagum dengan aksi perampokan bank secara langsung di depan mata mereka yang dilakukan oleh para pesulap ini. Entah bagaimana trik yang mereka lakukan sampai-sampai uang dari brankas sebuah bank yang terletak sangat jauh bisa berpindah ke gedung ini. Pihak keamanan bank yang mendapati brankas mereka sudah kosong langsung melaporkan kepada FBI. Mereka beranggapan bahwa para pesulap ini benar-benar melakukan perampokan. Lalu dalam hitungan jam para pesulap ini diringkus. Namun mereka sama sekali tidak ada rasa takut dan memasrahkan diri mereka tertangkap. Agen FBI yang menangani kasus ini tampak kesulitan karena orang yang menjadi aktor dalam perampokan pesulap tadi masih terpengaruh hipnotis. Begitu juga dengan para pesulap ini. Saat mereka diinterogasi, sama sekali mereka tidak ada rasa penyesalan dan pengakuan dari diri mereka. Para pesulap ini justru membuat agen FBI ini merasa bodoh karena percaya dengan aksi sulap yang berhasil merampok bank. Kasus perampokan uang ratusan juta dolar tentu saja bukan masalah kecil bagi para FBI. Namun saat menginterogasi para pesulap yang melakukan trik perampokan itu, sama sekali tidak bisa langsung dibuktikan kalau mereka bersalah. Agen FBI langsung menemui salah satu penonton yang merekam aksi perampokan bank tersebut. Ternyata pria ini adalah seseorang yang suka merekam aksi sulap lalu membongkar triknya. Agen ini pun meminta untuk ditunjukkan bagaimana trik perampokan bank dalam jarak jauh ini bisa terjadi. Ternyata orang yang katanya berteleportasi ke dalam brankas yang berada di negara yang berbeda hanya berpindah ke ruang bawah tanah gedung ini. Lalu bagaimana para pesulap itu mendapatkan uangnya? Ternyata mereka sudah menyelinap ke bank itu beberapa hari sebelum pertunjukan dan menghipnotis sopir dan para petugas yang sedang memindahkan uang itu. Setelah uang asli mereka ambil, uang di dalam truk yang akan dimasukkan ke dalam brankas mereka ganti dengan kertas api yang bisa terbakar tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Setelah berhasil membuat trik sulap merampok bank secara langsung, para pesulap ini akan melakukan pertunjukan mereka berikutnya. Namun dalam perjalanan mereka ada beberapa orang yang akan menghalangi. Yang pertama, agen FBI yang sudah mengerahkan tim untuk memantau pergerakan para pesulap ini karena sudah merampok sebuah bank. Dan ada pula salah seorang pria yang sangat suka membongkar trik sulap untuk mendapat keuntungan pribadinya. Walaupun pria pembongkar trik sulap ini sudah diancam oleh investor para pesulap tadi untuk menghentikan aksinya, namun pria tua ini sama sekali tidak peduli dan akan terus melanjutkan aksi pembongkaran trik sulapnya. Agen FBI tidak langsung menangkap para pesulap ini. Mereka memperhatikan dari kejauhan terlebih dahulu dan saat pertunjukan sudah akan dimulai, para pesulap ini malah terlihat seperti membongkar trik mereka sendiri untuk mengolok-olok pria tua yang suka membongkar trik sulap mereka. Semua penonton tampak sangat
sangat kagum dan terpukau dengan aksi-aksi dari 4 pesulap hebat yang disebut Four Horsemen ini. Para pesulap ini akan memulai pertunjukan mereka yang sebenarnya. Para penonton diarahkan untuk mengambil amplop di bawah kursi mereka dan meneriakkan nama mereka. Lalu setelah itu, mereka diperintahkan untuk menuliskan jumlah uang yang ada di rekening mereka dan meletakkan amplop di depan kepala. Para pesulap ini mengajak investor mereka untuk ikut dalam permainan kali ini. Dan betapa luar biasanya, para pesulap bisa menebak total uang di rekening investor mereka. Para penonton pun diminta untuk memanaskan amplop mereka dengan sebuah senter yang sudah dipersiapkan. Jumlah rekening investor juga disenter, namun angkanya malah berkurang $70.000. Kemudian salah satu penonton mendapati uang di rekeningnya bertambah $70.000. Luar biasa sekali para pesulap ini memindahkan uang milik investor mereka ke rekening para penonton. Hal ini terus terjadi dan satu persatu rekening penonton mendapat uang tambahan. Luar biasa sekali yang dilakukan para pesulap ini. Mereka memindahkan uang di rekening investor mereka kepada semua penonton. Semua orang pun bersorak-sorak karena mereka kaya mendadak. Ternyata para pesulap ini menjebak investor mereka sendiri dan menghabiskan uangnya. Agen FBI yang sudah mengawasi mereka sejak awal langsung bergerak untuk menangkap mereka. Namun sudah banyak penonton yang dihipnotis untuk menjegal agen FBI itu, sehingga para pesulap ini bisa kabur dari arena pertunjukan. Semua pasukan FBI dikerahkan dan saat sudah bisa keluar, agen FBI ini berusaha mengejar menggunakan alat pelacak. Namun ia cukup kesulitan karena kondisi begitu ramai dan para pesulap tadi sudah semakin jauh. Setelah sampai di titik yang tertera di alat pelacak, barulah agen FBI ini sadar kalau alat pelacak yang ia kejar-kejar ada di kantong bajunya sendiri. Kini citra para agen FBI semakin buruk karena sudah gagal mengejar para pesulap yang sudah mencuri bank dan menyadap rekening investor mereka sendiri. Semua orang sangat antusias menghadiri acara launching teknologi yang sangat memukau. Namun terlihat ada beberapa orang yang mencurigakan, seperti petugas keamanan yang bersikap aneh. Lalu ada seorang pelayan yang bisa merubah penampilannya lalu mendekat ke arah tokoh utama dalam acara ini dan meminta tanda tangannya. Kemudian ia merubah penampilannya lagi dan menyabotase ruang keamanan. Setelah berhasil dengan rencananya, orang mencurigakan lainnya pun tampak melanjutkan aksi mereka. Wanita ini terlihat ingin mengacaukan koki yang sedang bertugas di sana dan berpura-pura tangannya terkena pisau hingga lepas. Lalu tampak salah satu orang lainnya sedang menghipnotis orang yang menyelenggarakan acara ini untuk mengikuti semua perkataannya. Semua orang yang mencurigakan ini adalah kumpulan pesulap yang sangat kontroversial dan sering sekali mencuri dengan trik sulap mereka. Dan kali ini mereka ingin menyabotase acara besar yang diselenggarakan oleh pemuda ini. Pria ini pun mulai mengeluarkan kata-kata yang mengejutkan banyak orang bahwa teknologinya akan merugikan orang-orang. Lalu para pesulap ini pun menunjukkan diri mereka. Para pesulap ini berhasil menyabotase acara besar pakar teknologi di sini. Namun ternyata mereka tidak sadar kalau mereka sedang masuk dalam sebuah jebakan dan sudah banyak orang yang mengawasi dan ingin menangkap mereka. Identitas mereka pun terbongkar dan salah seorang pesulap yang sempat memalsukan kematiannya kini sudah terungkap semua kebohongannya. Kini mereka pun harus segera pergi meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Namun hal aneh kembali terjadi saat mereka melewati jalan yang sudah mereka siapkan. Bukannya kembali ke tempat persembunyian, mereka malah tersesat ke sebuah dapur restoran. Tampaknya kini mereka baru sadar kalau mereka sudah berpindah sangat jauh ke Makau hanya dalam waktu beberapa detik. Mereka pun semakin bingung dengan apa yang terjadi. Ternyata para pesulap ini sudah dijebak dan diculik oleh salah seorang yang pernah menjadi korban perampokan mereka. Pemuda inilah yang menculik para pesulap ini dan ia ingin para pesulap ini bekerja untuknya sebagai bayaran atas semua kerugian yang sudah mereka buat. Sebelumnya para pesulap ini sudah dijebak dan sampailah mereka di Makau karena mereka memilih jalan kabur yang salah. Dan kini mereka masuk ke dalam perangkap yang dibuat pemuda ini. Para pesulap ini diminta untuk mencuri sebuah perangkat komputer yang sangat mahal dan canggih, sehingga pria ini bisa mendapatkan kembali kekayaannya yang telah hilang. Karena sudah tidak ada pilihan lain, mereka pun harus menerima tawaran itu dan mereka langsung mencari alat-alat sulap yang mereka butuhkan dan sampailah mereka di sebuah toko sulap tertua di dunia. Sementara itu, pemimpin para pesulap tadi masih berusaha mencari mereka. Karena kini ia hanya tinggal seorang diri, agen Dylan pun terpaksa mengeluarkan musuhnya sendiri dari penjara. Dan walaupun mereka sama-sama mempunyai dendam pribadi, mereka harus segera menemukan keempat pesulap handal mereka yang sedang diculik. Para pesulap ini sedang berlatih dan menyusun rencana untuk mencuri sebuah perangkat komputer yang berharga dan bisa mencuri data seluruh orang di dunia. Pria inilah yang menjadi target mereka dan para pesulap ini pun langsung menjalankan aksinya. Salah satu dari mereka menghipnotis target mereka untuk mengikuti semua perkataannya dan ketiga pesulap lainnya mengalihkan perhatian para ajudannya. Lalu mereka pun menyamar menjadi ajudan target mereka. Seharusnya pria kaya inilah yang memeriksa perangkat komputer berharga itu. Namun karena sudah dihipnotis, ia pun hanya mempercayai
mempercayakannya kepada para ajudannya yang kini sudah digantikan oleh para pesulap yang berniat mencuri perangkat komputer itu. Mereka semua sempat canggung karena petugas lab ini sempat merasa curiga. Namun untung saja pesulap wanita ini bisa meyakinkan dan mereka pun bisa masuk ke dalam sana dengan aman. Setelah berhasil melewati keamanan pertama, beberapa di antara mereka mengalihkan perhatian petugas dan salah satu dari mereka langsung menyusup ke tempat penyimpanan perangkat komputer itu. Lalu dengan alat seadanya, ia mengambil chip itu dan menempelkannya di sebuah kartu. Namun gerak-geriknya membuat salah satu petugas curiga, sehingga mereka pun akan digeledah satu persatu. Dengan trik sulap sederhananya, pria ini mengelabui petugas padahal chip itu ada di tangannya. Kerjasama mereka sangatlah luar biasa, bahkan mereka bisa memindahkan chip itu dari satu orang ke orang lainnya tanpa ketahuan petugas. Pria ini baru saja mencuri sebuah perangkat komputer yang sangat berharga, namun petugas keamanan tidak ada yang sadar kalau chip itu sudah ditempelkan ke sebuah kartu, dan para pesulap itu sudah memindahkan chip itu dari satu orang ke orang lainnya. Petugas yang memeriksa mereka pun tidak ada satupun yang sadar kalau chip itu sebenarnya ada di tangan mereka. Bahkan wanita ini sampai melepaskan pakaian dalamnya, lalu chip itu terus mereka pindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Namun pergerakan mereka sempat ketahuan oleh salah seorang penjaga dan pria ini pun akan diperiksa sekali lagi. Namun ternyata dengan triknya dia berhasil menyembunyikan kartu itu di dalam jasnya. Chip yang sudah ditempelkan pada sebuah kartu itu pun terus mereka pindahkan ke orang yang sudah diperiksa. Namun mereka belum tentu aman karena mereka harus melewati pemeriksaan akhir. Kali ini mereka tidak bisa menyembunyikan lagi chip itu karena setiap logam yang melewati pemeriksaan pasti akan membuat alarm menyala. Setelah lolos sampai pemeriksaan akhir, mereka mendapat masalah. Chip yang mereka curi akan ketahuan jika melewati pemeriksaan logam ini. Chip yang mereka curi kini berada di pria bertopi ini. Teman-teman yang lain sudah berhasil lewat dengan aman. Lalu untuk mengalihkan perhatian, pria ini pun meminta petugas untuk memberikan dompetnya yang sempat disita. Dan tepat saat itu mereka mengoper chip yang sudah mereka curi, sehingga petugas mengira alarm itu bunyi karena dompet yang melewati sensor. Kini mereka pun berhasil keluar dari sana dan mencuri chip yang berharga itu. Tapi pesulap ini bukannya memberikan chip itu kepada orang yang memerintahkan mereka, ia malah ingin memberikan kepada orang lain yang siap membayar sangat mahal chip itu. Tapi ternyata semua niat buruk pesulap ini ketahuan oleh orang yang sudah memerintahkan mereka untuk mencuri chip tadi. Untung saja Dylan datang di saat yang tepat dan berhasil membuat anak asuhnya selamat dan chipnya juga tetap berada di tangan mereka. Namun kali ini Dylan harus tertangkap oleh kelompok penjahat yang bengis ini. Para pesulap ini dengan sengaja menarik perhatian orang yang sedang memburu mereka. Sebelumnya mereka sudah membuat video yang mengumumkan kalau mereka akan membuat pertunjukan di London. Walaupun kini mereka menjadi buronan, tapi para pesulap ini sama sekali tidak ada takut-takutnya. Pemuda ini dan ayahnya pun juga mengincar para pesulap ini karena mereka sudah membawa kabur sebuah chip yang sangat berharga. Agen FBI juga turut serta dalam perburuan ini karena para pesulap ini adalah target utama mereka. Setelah 3 pesulap pertama menunjukkan aksi dan keberadaan mereka, kini mereka pun malah menghilang begitu saja dalam sekejap. Para agen FBI terlihat sangat marah karena mereka merasa dipermainkan oleh para pesulap ini. Ternyata mereka semua sudah berkumpul untuk pindah ke titik pertunjukan terakhir. Namun sayang, mereka malah tertangkap oleh musuh yang sudah mereka kelabui. Mereka pun dibawa ke sebuah pesawat yang akan membawa mereka ke tempat yang sama sekali tidak mereka tahu. Para pesulap ini dilempar dari pesawat yang sedang terbang tinggi oleh musuh mereka. Setelah kelima pesulap itu dilempar dari pesawat, pria ini dan ayahnya tampak merasa sudah menang. Tapi bapak tua ini melihat ada kartu yang ditinggalkan oleh para pesulap tadi dan ternyata para pesulap yang mereka lempar keluar tadi masih ada di luar jendela. Ternyata pesawat tadi tidak benar-benar terbang dan para pesulap ini sudah berhasil menjebak musuh mereka untuk masuk ke dalam pesawat palsu yang sudah mereka siapkan. Ternyata para pesulap ini ingin menjebak ayah dan anak yang sudah banyak sekali menipu orang dan mencari keuntungan dari rakyat yang tertindas. Aksi mereka kali ini ditonton oleh seluruh orang di dunia. Namun para pesulap ini tetap saja menjadi buronan walaupun mereka sudah berhasil menangkap orang jahat. Namun saat agen FBI sudah akan menangkap mereka, lagi-lagi mereka menghilang dalam sekejap. Sepertinya para pesulap ini tidak akan pernah tertangkap untuk selamanya.